Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari bersama meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat. Hari ini tanggal 20 Mei tahun 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 46 bait yang pertama. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah, atas berkat dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam kami beristirahat, hingga di pagi hari ini kami boleh bangun dan menghirup nafas yang masih Engkau berikan kepada kami. Allah Bapa dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami akan melandasi aktivitas kami di hari ini dengan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Berkati kami, buat kami mengerti akan firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-15 hingga yang ke-20 yang menyatakan, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas Alkitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi suci dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Demikian pembacaan Alkitab. Tema renungan pagi ini adalah setia ketetapan. Beberapa waktu yang lalu, berita tentang suksesi beberapa raja di Solo menjadi berita nasional. Telah terjadi perselisihan tentang penerus yang berhak atas tahta yang ditinggalkan raja pendahulunya. Ada di antara pangeran yang merasa lebih berhak sesuai tradisi dan ketentuan kerajaan. Namun, ketentuan yang sudah menjadi acuan itu
bisa saja selalu dilanggar. Pelanggaran terjadi karena ketidaksepakatan para pangeran itu bersama pendukung-pendukungnya. Mengikuti ketentuan yang sudah ada juga tidak mudah. Penafsiran atas ketetapan itu terjadi menurut pemahaman sendiri-sendiri. Akibatnya terjadilah persoalan. Para rasul menghadapi masalah penerus Yudas, salah seorang murid yang mengkhianati Tuhan Yesus dan sudah meninggal. Mereka harus mengisi tempat Yudas dengan seorang murid lain untuk meneruskan tugas mereka. Petrus yang selalu dituakan di antara para murid Tuhan Yesus memulai proses itu. Ketika melakukannya, Petrus menggunakan ketetapan yang sudah ada, yaitu kitab suci mereka. Dengan dasar kitab suci itu pula lah proses penggantian Yudas ini terjadi. Oleh karena mereka semua memiliki pemahaman dan penafsiran yang sama, maka proses penggantian itu bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Itulah masalah yang sering dihadapi oleh gereja ketika terjadi proses pilpres atau pemilihan presbiter di GPIB. Masing-masing dengan penafsirannya merasa sudah memenuhi ketentuan pemilihan yang ada. Pertanyaannya adalah, apakah ketentuan yang dibuat kurang jelas atau kecenderungan untuk melanggar ketentuan itu yang lebih kuat? Pelanggaran bisa terjadi oleh siapa saja, baik ketua majelis jemaat, pelaksana harian majelis jemaat, panitia pemilihan, atau para calon. Kalau terjadi hal serupa itu, seharusnya suara Tuhan yang didengar. Bukankah para presbiter adalah pelayan-pelayan Tuhan sehingga seharusnya mengutamakan kehendak Tuhan daripada kehendak mereka sendiri? Umat yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan dari Gita Bakti 50, Perubahan Ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Terima kasih firman-Mu telah mengingatkan kami untuk selalu setia kepada ketetapan yang telah Engkau tetapkan bagi kami ya Tuhan. Kiranya melalui firman-Mu di pagi hari ini kami dapat terus menjalankan aktivitas kami dengan tetap berpedoman pada ketetapan-ketetapan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah.
Ya Tuhan, saat ini dalam rangkaian doa syafaat kami ingin mendoakan jemaat-Mu GPIB Hosiana, terkhususnya untuk ketiga keluarga. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Jelahan Damanik, untuk keluarga Ibu Emilia Fonda Dance, dan keluarga Bapak Jerry Roberto Dewana. Ya Tuhan, Engkau yang paling mengerti dan paling mengenal dengan ketiga keluarga umat-Mu ini Tuhan. Apa yang sedang mereka hadapi, apa yang sedang mereka perjuangkan, kiranya Tuhan memberkati, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, sehingga persoalan dan pergumulan yang sedang dihadapi oleh ketiga keluarga ini oleh mereka jalani, mereka lalui dengan tetap berpegang dan percaya kepada-Mu ya Allah. Berkati anak-anak dari ketiga keluarga ini ya Tuhan. Berkati mereka baik yang masih dalam bangku sekolah, perkuliahan, ataupun yang sedang menjalankan atau bekerja. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, dan umur, hikmat, kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga teringat akan pelkat pelayanan anak. Kiranya Tuhan mau memberkati pelkat pelayanan anak, berkati kakak-kakak layan yang ada dalam pelkat pelayanan anak, berkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka, agar kiranya melalui mereka boleh mendidik dan mengajarkan firman kebenaran tentang Engkau ya Tuhan kepada adik-adik layan di pelkat pelayanan anak. Berkati juga adik-adik layan yang ada pada pelkat pelayanan anak-anak ini Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan berkati mereka selalu dalam masa pertumbuhan mereka. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga ingin mendoakan Majelis Sinode GPIB. Kami mendoakan para fungsionaris Majelis Sinode GPIB dalam memimpin Sinode GPIB, memimpin jemaat-jemaat GPIB yang ada tersebar hampir di seluruh Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para fungsionaris Majelis Sinode, sehingga mereka boleh menjalankan kepemimpinan mereka dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan juga kekuatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, baik sebagai pemimpin di Majelis Sinode maupun sebagai pemimpin dalam keluarga mereka ya Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga teringat akan jemaat dan majelis di jemaat-Mu Hosiana ini yang kurang aktif ya Tuhan. Engkau yang lebih mengenal apa permasalahan dan kondisi dari jemaat dan majelis sehingga mereka kurang aktif ya Tuhan. Kiranya Engkau menjamah hati mereka, mengatur hati mereka, dan mengingatkan kembali para majelis tentang tugas dan tanggung jawab mereka yang Tuhan percayakan bagi mereka, sehingga mereka boleh kembali aktif datang bergereja di GPIB Hosiana, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta bersekutu bersama-sama dengan jemaat yang lain. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga teringat dan ingin mendoakan bagi keenam pelkat
dan ke-6 bidang yang ada di GPIB. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelkat persekutuan anak, pelkat pelayanan anak, pelkat persekutuan teruna, pelkat gerakan pemuda, pelkat persekutuan kaum perempuan, pelkat persekutuan kaum bapa, dan pelkat kaum lanjut usia. Tuhan berkati ke-6 pelkat ini. Kiranya melalui ke-6 pelkat ini jemaatmu boleh mendapatkan berkat dan firman yang baik lagi Tuhan, sehingga melalui persekutuan dalam pelkat-pelkat ini jemaatmu boleh membangun kerjasama yang baik dan kekeluargaan yang baik. Kami juga berdoa untuk ke-6 bidang yang ada di GPIB. Tuhan berkati setiap komisi yang ada dalam GPIB Tuhan. Berkati seluruh program yang sedang dirancang atau telah dijalankan. Kiranya Tuhan berkati program-program tersebut, sehingga melalui program-program ini nama-Mu terus dipuji dan dimuliakan ya Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Allah, yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Demikianlah renungan Sabda Bina Umat hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.